Jadi kisah Nabi Isa itu ada 610 sampai 633. Tidak mungkin kisah Maryam ada, kisah Nabi Isa di Injil jauh mundur, tidak mungkin kan. Kalau kisah Nabi Isa ada di Injil, maka kisah Maryam pun harus di Injil. Paham ya? Ini tidak. Kisah Maryam di Al-Quran, maka dikisahkanlah sampai kelahiran Nabi Isa. Artinya Nabi Isa itu ada di Al-Quran. Tidak pernah ada di Injil. Sekalipun Nabi Isa diberikan kitab suci Injil. Kan itu dibilangnya. Paham ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham. Ada yang ngelopon. Oke kawan-kawan, sudah paham? Sudah mulai paham ya? Nah, inilah tugas kawan-kawan muslim. Lebih baik mereka memperdalam Al-Quran agar bisa menjelaskan kepada kita. Daripada mereka memperdalam Bible tapi sia-sia. Apa yang mereka perdalam ngalur ngidul, nggak jelas-jelas. Wah, Yesus tidak disalib. Memang ada pertentangan karena kisah para rasul 25 katanya. Aku lihat tidak ada pertentangan mengenai kematian Yesus. Mengenai kehidupan Yesus, kebangkitannya, hidup kembali, itu yang pertentangan. Karena ada orang belahan bumi sana tidak melihat. Mereka tidak bisa mengerti itu kawan. Dia lihatnya salah ada, wah perselisihan, nah itu perselisihan. Maka saya katakan lebih baik kau kembali ke Al-Quran, back to Al-Quran. Kau pelajari, kau baca, kau gali. Setelah kau mantap, ajak saya berdebat. Maka tetap akan saya buka rongga kosong di tengah otakmu. Karena saya orangnya melihat sesuatu itu detail. Ayat per ayat. Dan saya cari padanan ayat ini kemana larinya. Sehingga tidak pernah saya itu melakukan sesuatu itu asal cocokmologi karena ya, asal ambil-ambil. Nggak pernah ya. Semua sudah sesuai kadarnya kawan. Ya. Sama ketika tentang mengenai kisah Nabi Idris. Ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan itu perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Tetapi anehnya, Wikipedia lebih komplit daripada Al-Quran. Anehnya banyak orang percaya kepada Wikipedia. Kalau saya lebih percaya kepada Al-Quran. Lucu, ini nasihat saya lah ini kepada orang-orang yang suka baca Wikipedia. Wah, di Wikipedia tertulis Nabi Idris itu seorang nabi yang pandai menunggang kuda, menulis pakai. Saya cari di Al-Quran, tak ada kawan. Sekarang yang bohong siapa? Orang itu yang sok-sok mengarang-ngarang, tak ada di Al-Quran, tetapi mereka buat-buat karang-karang sendiri. Oh, nggak percaya kalian? Saya buka ya Wikipedia. Sebentar ya. Kisah Nabi Idris dalam Al-Quran. Ini kawan. Nabi Idris pun naik ke langit katanya di Al-Quran. Hingga sakit kematiannya. Nah ini ya. Surah Maryam ayat 5657. Aku buka kepada kalian, aku nggak mau menjadi apa bagi kalian, pembohong. Nah ini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Jadi kisah Maryam, kisah Nabi Idris ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Selesai. Bahwa Nabi Idris itu mencintai kebenaran dan dia seorang nabi, Nabi Idris nabi. Sekarang kita bandingkan kawan, ya. Nabi Idris dalam Wikipedia. Nah ini. Enggak percaya, aku sampai terheran-heran. Takutku nanti tinggal aku lah di dunia ini yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci paling sempurna, turun dari langit tidak dirubah-rubah, isinya komplit. Orang-orang sekarang ini yang gawat, saya heran. Kenapa orang-orang sekarang itu begitu? Apa yang membuat saya nggak tahu lah ya. Inilah yang saya katakan, saya sedih. Satu hari nanti tinggal saya lagi. Bagaimana saya mempertanggungjawabkannya ini kepada dunia ini, anak cucu kita nanti ya bapaknya. Sedih saya kadang disuka. Ini
Idris, Arabiknya itu ya, segala macam, adalah seorang nabi kuno. Benar, Al-Quran juga mengatakan dia nabi. Yang disebutkan dalam Al-Quran, benar. Yang dipercaya umat muslim sebagai nabi ketiga setelah Set. Al-Quran tidak ada menjelaskan ini, tapi kita anggap benar. Dia adalah nabi kedua yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tradisi Islam dengan surah bulat mengindikasikan Idris dengan Henok Alkitab. Nah ini mulai akhirnya Alkitab juga yang benar kan. Ya sudah beriman ke Alkitab saja. Makanya bilang orang-orang yang nulis apa ini Wikipedia ini orang-orang entah apa. Ada Al-Quran tapi tetap bergantung kepada Alkitab juga. Henok mana? Meskipun sebanyak sarjana muslim pada periode klasik dan Afrika juga berpendapat bahwa Idris dan Hermes Trismegistus adalah orang yang sama. Ada lagi Hermes. Entah siapa ini, saya nggak ngerti Hermesnya. Lihat ini apa Hermes ini? Nah ini. Ada Hermes ini ya. Nah, ini. Hermes. Legendary. Entah apalah Hermes. Apakah nanti dari Yunani? Enggak tahu. Digambarkan dalam Quran. Lihatlah ini. Digambarkan dalam Al-Quran dapat dipercaya dan sabar. Oh, benar masih. Dan Quran juga mengatakan bahwa dia ditinggikan tempat yang tinggi ya. Karena itu kesejarahannya secara tradisional Islam diidentikan dengan Henok yang Alkitabiah. Nah ini saya baru heran Henok. Dan tradisi Islam biasa menempatkan ini pada generasi awal Adam. Dan menganggap sebagai salah satu nabi tertua yang disebutkan Al-Quran menempatkan di antara Adam dan Nuh. Status unik Idris mengilhami banyak tradisi, cerita masa depan mengelilingi dalam cerita rakyat Islam. Menurut hadis diriwayatkan oleh Malik bin Anas dan ditemukan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa pada Muhammad ya malam journey ia bertemu Idris di keempat surga. Tradisi yang dikembangkan. Ini kan sudah mulai tradisi ya. Nah ini lagi ya. Nanti kalian baca saja. Banyak dijelaskan hidup dan kenabian. Kisahnya lengkap kawan. Idris lahir di Babilonia. Di Al-Quran tidak ada Babilonia. Makanya saya bilang ini siapa yang ngarang-ngarang bingung saya. Di sebuah kota Irak saat ini sebelum dia menerima wahyu yang mengikuti aturan yang diturunkan kepada Nabi Set. Ini pun tidak ada dituliskan di dalam Al-Quran. Putra Adam. Ketika Idris beranjak dewasa, Tuhan mengandungkan kenabian padanya semasa hidupnya. Semua orang belum beragama Islam. Ya, ternyata agama Islam sudah ada pada masa itu. Semua orang belum beragama. Setelah itu Idris meninggalkan kampung halamannya di Babel. Ini pun tidak ada di Al-Quran. Dan melakukan karena banyak orang melakukan banyak dosa. Bahkan setelah dia menyuruh mereka untuk tidak melakukannya, beberapa orang pergi bersama Idris. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan rumah. Ya. Nah, banyak ini ya. Kalian carilah di sini lengkap mengenai Nabi Idris ya. Bahkan kalau kalian lihat YouTube-nya banyak itu mengenai Nabi Idris. Yang saya herankan, apakah mereka-mereka yang menulis ini tidak menghargai isi Al-Quran? Nah ini. Sudah dijelas dikatakan di surah Maryam 5:6 dan cerita kalau Muhammad Isa Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Titik. Itu aja ceritakan. Mengapa harus diceritakan? Dia lahir di Babilonia, dia pergi, dia penunggang kuda yang baik, begini Bogono. Itu karangan siapa? Ya. Maka satu hari nanti tinggal saya yang percaya isi Al-Quran itu seperti itu. Yang lain tidak percaya. Yang lain mengarang-arang, nambah-nambah. Ya. Yang pertama menulis, menjahit, segala macam. Tinggal saya nanti sebatang kara. Ngeri kawan, aduh. Sebaiknya saya bagaimana? Saya heran. Inilah yang saya takutkan dari dulu. Makanya saya berdebat sama rekan-rekan muslim untuk menyadarkan mereka bahwa lebih baik dalam membicarakan Al-Quran saja. Setelah kalian mengerti isi Al-Quran itu dengan baik dan benar, silakan membuka Bible, silakan. Jangan kau buka lebih dahulu Bible, terus kau serang-serang, sementara Al-Quran kau nggak kuasai. Jadi lucu kawannya. Ibarat pemain bola dia menyerang terus, nggak tahu dia serangan balik kebobolan. Ya. Kalau saya ingin tadi malam habis itu saya hajar si Zulkifli itu. Tetapi kalau saya hajar dia habis-habisan dia nggak mau lagi berdebat, takut dia kawan.
Ini saja sudah sulit kali membujuknya berdebat. Aristo ada berapa kali janjikan jadi ya. Sekarang siapa lagi pendebat muslim yang berani sama saya berdebat? Ada. Jagoan-jagoan geraham walap, tengkurap semua. Si Subandi itu, siapa T Subandi itu, si Itik itu, seperti itu ya. Apalagi itu, hanya ngelanggar gondrong. Terus kayaknya sosok seorang sastrawan, begini begono, bicara Bible dia kawan sok pandai. Bicara bagian mulutnya itu ya. Lucu kan kawan? Bagus dia mengulas Al-Quran daripada Bible. Gunanya apa? Apa dia berharap orang murtad meninggalkan kekristenan? Kristen mah santai. Kenapa Kristen santai? Gak perlu pusing orang Kristen memikirkan orang murtad. Makanya kalau murtad ya murtad aja. Ini bagi keluarga-keluarga juga yang memang sedih kalian. Hanya karena beda agama saja sih. Misalnya ada keluarga murtad, apa boleh buat? Nah ini ya. Ini aja kalian tunjukkan. Kalau ada orang murtad dari Kristen, selalu kami bilang. 1 Timotius 4 ayat 1. Ini bukan saya yang mengatakan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian yang bicara ini siapa? Roh besar. Roh besar itu siapa? Itulah Roh Kudus. Ada orang yang akan murtad di hari kemudian kan? Ada orang, ya ada sampai sekarang ada. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya sudahlah. Alkitab mengatakan mereka itu ajaran setan-setan dan roh penyesat. Jadi tidak usah ambil pusing ya.